ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi, shalom. Saya percaya bahwa kita di tempat ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Kita percaya bahwa sungguh besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dia yang menopang kehidupan kita dalam setiap waktu kita. Oleh karena itu kita datang di tempat ini untuk memuliakan namanya. Kita mau merasakan setiap hadirat, kita mau merasakan setiap kasih-Nya yang selalu baru dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita merenungkan, mari sama-sama kita mengucap syukur dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kita satu di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Kalau kami hari ini sampai ada, itu semua karena kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau lebih lagi mengenal dan merasakan setiap hadirat-Mu Tuhan. Kami lebih lagi untuk menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat suara kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari sama-sama kita angkat suara kita. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia. Kami setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupan kami, kehidupanku. Tiada kata yang biasa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Sebab lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam ku menyembah.
Mari sama-sama kami tinggikan Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam jalanmu. Sama-sama sebab kami tinggikan Tuhan, segalanya lebih dalam menyembah jalanmu. Sebab kami tinggikan Engkau Tuhan, segalanya lebih dalam menyembah jalanmu. Bersama-sama katakan lebih lama, kami tinggikan Tuhan. Engkau melebihi dari segalanya Tuhan, lebih dalam lagi menyembah jalanmu dan mari jemaat saja mengatakan kami tinggi. Mari sama-sama
suatu pengakuan dengan jujur, dengan tulus, dan ini keluar dari hati kami yang paling dalam, bahwa memang Engkau besar dan tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau bukan cuma mengasihi, tapi Engkau berani berkorban. Dan kami ada, ini adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Itu sebabnya pada hari ini kami umat-Mu datang kepadamu bersama-sama, hati kami sujud tersungkur di hadapan hadirat-Mu. Dengan kata-kata kami tidak bisa melukiskan, dengan perbuatan dan apapun kami tidak bisa membalas apa yang sudah Engkau buat bagi kami. Namun hidup kami, hati kami Tuhan, hati yang mengasihi, datang dengan ucapan syukur. Biar kiranya itu semua menyukakan hati-Mu. Demikian segala puji, sembah dan hormat kami, biar kiranya semuanya itu bagaikan dupa yang harum di hadapan Engkau. Hari ini adalah hari Sabat, hari di mana Engkau memberkati dan Engkau ingin bertemu dengan kami secara pribadi. Sesungguhnya kamilah yang membutuhkan Engkau Tuhan. Engkau yang menjamin kehidupan kami selama kami di dalam dunia ini, sampai kami bertemu dengan Engkau. Saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan ketika kami menghadapi jalan buntu, firman yang menghiburkan ketika kami merasa sendirian, sebab firman itu adalah Engkau sendiri. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, karena Engkau yang tahu persis apa yang menjadi permasalahan kami ketika kami datang kepadamu. Hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat beribadah, selamat berbakti, bersukacita, terus berharap dan mengucap syukur, sebab dengan demikian kau akan menjadi semakin kuat. Tuhan akan menambah-nambahi apa yang kau perlukan, dan Dia sumber sukacita kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini ibadah kita seperti biasa disertai dengan perjamuan kudus, ya. Kita langsung saja ya, kita baca dalam beberapa ayat dalam firman Tuhan. Markus pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 24, lalu nanti akan kita sambung lagi mulai ayat yang ke-35 ya. Demikian firman Tuhan. Datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang-orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah,
Jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk dan berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali, selamat beribadah. Dan kita sudah baca tadi, hari ini pembacaannya agak panjang ya. Artinya supaya kita merefresh kembali suatu kejadian. Walaupun kita sudah tahu kisahnya, tapi kita akan lebih mendetail mempelajarinya. Seperti itu. Jadi kita sudah baca tadi, biasalah Yesus ada dimanapun orang berbondong-bondong gitu ya, berkerumun, berbondong-bondong. Lalu tiba-tiba ada seorang yang memohon, namanya siapa? Ya, si Yairus ya. Namanya Yairus, dia itu kepala rumah ibadah. Dia sujud, dia mohon, "Tolong, anak aku perempuan sakit keras. Tolonglah engkau datang, kau tumpangi tangan, kau doakan supaya dia enggak mati, supaya dia sembuh." Gitu. Lalu Yesus bilang, "Ya baiklah." Dan kita datang ke sana gitu. "Di rumahmu di mana?" "Oh situ, di gang sebelah sana." Oke. Wah, Yesus jalan, rombongan juga ikut ya. Nah, waktu lagi di tengah jalan tuh masih ngobrol-ngobrol gitu, udah datang tuh orang dari keluarganya tuh. Ya, bilang ke Yairus, "Ya ilah, Yairus, udah deh, kamu nggak usah nyusah-nyusahin guru tuh." "Lah, kenapa? Emangnya kenapa?" "Anakmu udah mati," katanya gitu. Lalu Yesus bilang, "Jangan takut, percaya saja." Terus mereka sampai ke rumah gitu ya, pada nangis kan, pada nangis, pada teriak, ya sedih lah ya, masa orang meninggal nyanyi-nyanyi sukacita, enggak kan, pada sedih gitu ya, standar lah gitu ya, pada sedih. Terus "Kenapa kok kamu pada sedih?" Yesus nanya gitu. Ya mereka bilang, "Lah, kau nanya begitu, udah ketahuan lagi sedih, ini lagi meninggal." "Enggak," kata Yesus, "dia tidak meninggal, dia itu tidur." Gitu kan? Ya kalau nggak percaya nanti baca lagi. Ini kita mereview aja, merefresh gitu. Terus gimana? Diketawain, pada ketawa gitu ya. Wah, jangan-jangan nih gitu ya, sarapnya ada yang ngaco nih gitu, diketawain. Tapi Yesus suruh keluar. "Udah deh, kamu jangan ikut-ikut, kamu di luar aja." Cuma 3 orang saja yang disuruh, ya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Cuma 3 orang saja. "Udah, kamu aja 3, ayo ikut aku." Yang lain tuh suruh luar. Kok begitu ya? Yesus kok jahat banget? Harusnya biarin aja, kenapa sih orang dia mau lihat gitu? Oh tidak, bukan begitu masalahnya. Jadi karena mereka itu nggak percaya
mereka ketawa-ketawa gitu ya. Dan Yesus itu mau melakukan sesuatu, jangan dikelilingi oleh orang-orang yang tidak percaya. Jadi cuman Petrus, Yohanes, Yakobus aja tuh yang percaya, engkau bertiga ikut aku, yang lain luar gitu ya. Jadi apa sih, mungkin saja ada pergumulan gitu ya, kita sedang bergumul nih, mendoakan sesuatu misalnya gitu kan. Jadi kalau orang-orang yang nggak percaya udah jangan diajak ya, jangan diajak. Ingat nggak Yesus di kampungnya itu ditulis dalam firman Tuhan, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Apa Yesus kurang berkuasa? Apa Bapa di surga kurang merestui gitu? Bukan begitu bro. Yesus nggak bisa berbuat apa-apa bila dikelilingi dengan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang cuma nonton doang, orang-orang yang cuma gue pengen lihat nih si Yesus itu kan, itu bapaknya aku tahu, ibunya aku kenal, saudara-saudaranya, tiap hari dia juga bantuin bapaknya sih, emang dia orang baik tuh, bantuin bapaknya bikin kursi, bikin meja. Maklumlah, emang bapaknya tukang kayu. Ayo sekarang kita lihat yuk, coba yuk. Cuma nonton doang. Akhirnya Yesus nggak bisa berbuat apa-apa. Halo? Iya, dalam suatu pergumulan, permohonanmu, mungkin kau harus berdoa, berpuasa, atau mungkin kau juga harus kaul gitu ya. Jadi kalau yang di dekat-dekatmu itu nggak percaya, cuman cengengesan, ya nggak bisa lah, ya begitu, coba deh kulit, yang begitu kau jangan dekat-dekat. Orang-orang yang begitu jangan dekat dengan engkau. Bukan engkau jahat, bukan engkau sombong, kayak Yesus juga tadi begitu ya, dia pada ketawa-ketawa ya, orang udah mati dibilang tidur, wow, pada ketawa-ketawa semua kan. Yesus bilang, kau keluar, nggak usah dekat-dekat. Ini aja nih 3 orang muridku yang percaya, oke, ikut masuk. Begitu kan, kita belajar nih. Iya, rupanya kalau kita selalu bersama dengan orang-orang nggak percaya ya, bukan nggak mungkin tuh iman kita lama-lama jadi kadarnya, kalau ibaratnya pakai kadar gitu ya, kadarnya jadi menurun gitu ya. Kalau ibarat garam tuh yang tadinya asin lama-lama bisa jadi tawar tuh, kan ada di firman Tuhan. Kalau udah tawar gimana? Udah dibuang, kagak ada gunanya, tahu. Halo? Gitu. Ini kan contohnya Yesus. Kalau berteman jangan sama orang-orang yang pencemooh, orang-orang yang berbuat jahat, apalagi yang tadi yang ketawa-ketawa, yang nggak percaya. Sebab Yesus pun begitu, bertemanlah dengan mereka yang percaya. Kenapa? Sebab kita sedang bergumul nih, kita sedang berdoa, jadi dibutuhkan dukungan, disatukan iman kita. Wih, mantap. Aku kasih jempol deh. Pasti Tuhan juga di sana melihat, wah ini bener nih. Gitu ya. Halo, kita lanjutkan ya. Apa yang terjadi kemudian? Lalu Yesus masuk rumah, yang lain suruh keluar. Ini 3 aja nih, Yohanes, Petrus sama Yakobus. Kamu bertiga deh ikut. Masuk ke rumah, tanya dong sama yang punya rumah, di mana kau taruh? Di kamar lah, di atas. Oke, ayo engkau, orang tuanya ikut. Jadi orang tuanya ikut. Lalu selanjutnya kita lihat tadi, lalu Yesus melakukan mujizat besar. Bangun woi, gitu ya. Ya nggak tahu lah kalau bahasa kita, bahasa gaul, pokoknya begitu. Talitakum gitu. Bangunlah kau, ngapain sih tidur-tidur begini, bikin susah. Gitu ya. Dia bangun langsung ya.
Ya, nggak ada yang sukar buat Tuhan. Ya, itu yang bikin sukar tuh kita yang nggak percaya gitu. Kalau kau melihat dulu baru percaya, itu namanya bukan iman. Halo. Jadi lalu Yesus melakukan sesuatu. Apakah ada yang sukar? Enggak tuh. Yesus kagak bilang, gile, tadi tuh susah banget tuh, aku berjuang bergumul. Kagak begitu ya. Yesus tadi takut bangun, woy, gitu ya, bangun. Bangun. Jadi nggak ada yang sukar buat Tuhan ya. Kesukaran kita, waduh, kita udah nangis saja, kita udah stres, padahal nggak sukar buat Tuhan. Yang bikin Tuhan tidak berbuat apa-apa adalah imanmu yang kurang. Jangan engkau dikelilingi oleh orang-orang yang tidak percaya. Jadi Tuhan sulit untuk berbuat sesuatu. Begitu yang kita pelajari. Jadi siap-siaplah engkau berbenah-benah untuk engkau akan lihat bagaimana Tuhan akan bekerja. Yang engkau lihat sekelilingmu, ya, yang nggak perlu, maaf deh, ya, engkau bukan bagianku. Kita sedang bergumul nih, itu istilahnya ya. Oke, terakhir. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-35, demikian firman Tuhan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus ya. Jadi bukan cuma Tuhan akan menolong kita, lebih daripada itu Tuhan juga akan jadikan kita alat untuk menuai di ladang yang sudah siap tuai. Jangan kita berkata, nanti Tuhan, belum waktunya, 4 bulan lagi. Biasanya tuh begitu. Nanti Tuhan, tanggung nih, aku lagi banyak kerjaan, proyek lagi berjalan nih, lagi banyak lagi banyak job gitu. Nanti Tuhan, aku lagi asik-asiknya nih, lagi bersama-sama, lagi. Tidak, kata Tuhan, sekarang waktunya. Nanti Tuhan, kalau aku udah kaya deh, aku nyumbang. Gitu ya. Apalagi coba deh, saudara lebih pandai deh kayaknya kalau yang begitu-begitu. Tapi intinya Tuhan bilang sekarang. Kalau engkau mau lakukan sesuatu sekarang, besok mungkin terlambat. Jadi engkau tahu Tuhan sudah berkatimu, Tuhan sudah menolong engkau, sudah berapa banyak urusan Tuhan urusin beresin, sudah berapa banyak ujian Tuhan kasih kemenangan, sudah berapa banyak mujizat. Lalu sekarang Tuhan ingin engkau juga menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Yesus sudah kasih contoh, dia berani mati karena dia mengasihimu, karena dia juga mengasihi aku, karena dia juga mengasihi kita semua. Diberkati dan menjadi berkat. Oke, kita akan masuk dalam perjamuan kudus ya, saudara yang di rumah mempersiapkan diri, yang di sini juga para pemain musik, singer, song leader, dan petugas perjamuan kudus juga mempersiapkan diri. Kita angkat pujian, kita katakan, dia jamah segenap hidupku. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku.
semua tak berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan dia jamah hidupku Tuhan. Petugas-petugas perjamuan kudus, maju ke muka, persiapkan diri. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan dia jamah hidup kita. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hadapan kami adalah roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah-Mu. Engkau mati dan bangkit, agar kami juga mati dan bangkit di dalam kemenangan kami bersama dengan Engkau. Engkau membuktikan bahwa Engkau mengasihi kami. Keberadaan kami saat ini adalah anugerah berkat kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Dan kami juga sudah dibangkitkan untuk kehidupan yang kekal, hidup dalam kasih karunia. Dan kami bukan lagi menjadi anak-anak, kami menjadi dewasa, sampai kami dipertunangkan dengan Engkau untuk suatu kesetaraan kehidupan yang mulia bersama dengan Engkau. Kami pohonkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini Tuhan, sehingga siapapun kami yang makan roti dan minum anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah-Mu, maka tubuh dan darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami. Engkau berkata akan membangkitkan kami pada hari kiamat untuk memperoleh kehidupan kekal. Sekarang Tuhan, turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Engkau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini. Ketika roti itu dimakan, Engkau berkata, bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan, dan jadilah sembuh. Darah itu tercurah untuk penyucian, karena cuma darah Yesus Kristus yang membuat kami menjadi hidup baru, suci dan kudus dalam pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Dia jamah segenap hidup.
Kita bangkit berdiri bersama-sama. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jawab, ku jadi baru. Saudara sudah dapat semua? Saudara pegang roti di tangan kananmu, anggur di tangan kirimu. Apakah ada di antara saudara yang sakit atau mungkin ada masalah yang kau hadapi? Ketika engkau makan roti, engkau berdoa, engkau percaya, dan jadilah sembuh dalam nama Yesus. Demikian juga kalau engkau minum anggur, ini adalah lambang tubuh Kristus. Sebab siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Menurut firman Tuhan, cuma darah Yesus, darah yang tidak berdosa, darah yang kudus, yang mengampuni dosa kita. Oke, kita siap-siap. Kau pegang roti di tangan kananmu, kau angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Seperti apa doamu, apa permohonanmu, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya dan jadilah sembuh dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Yesus, jadilah manusia yang baru, yang dikuduskan. Ya Tuhan, Segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jemaat ku jadi baru. angkat pujian ini. Engkau yang merasakan Tuhan menjamah. Kami membuka hati kami Tuhan, sebab Engkau hadir. Terima kasih Roh Kudus. Dan di hatiku semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat perjamuan kudus ini. Bersama-sama kita katakan amin.
Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Di hidup ini sering ada kemelut. Mengapa tak kepadanya Kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hatimu. Terkadang di dalam jiwa sering datang derita. Seharusnya kepadanya kau sampaikan segalanya. Pastilah terbebas jiwa.
di dalam